Uatas di Bandung ada, tapi di Malang dia belum tentu ada. Nah, seperti itu contoh-contohnya kalau DC mau datang ke rumah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini, buat yang sedang merayakan Isra Miraj, saya ucapkan selamat merayakan. Semoga kita tak makin memperkuat iman kita, dan semoga kita lagi makin semangat lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara galbay yang aman di tahun 2024. Emang ada ya cara galbaynya biar DC nggak nyampe ke rumah? Nah, ini kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang cara galbay yang aman di tahun 2024, nah saya akan bahas dulu yang ini. Nah, ini teman saya baru dapatkan surat somasi dari Kredit Pintar yang dikeluarkan dari badan hukumnya. Nah, kita lihat ya, MBS ya, ini seperti ini. Nah, kalau kalian dapatkan surat seperti ini, saya yakin yang pertama kalian rasakan adalah darahnya langsung kayak berhenti gitu. Ini apa ini? Surat apa ini? Tagihannya bener namanya saya. Terus tagihannya bener. Nah, kalau kalian mendapatkan surat seperti ini, jangan panik, jangan takut. Baca pelan-pelan dari atas sampai ke bawah. Yang perlu kalian lihat di atas adalah perihal somasi. Nah, inilah yang membuat kalian tenang. Karena apa? Orang yang galbay itu hanya akan mendapatkan somasi, sekalipun itu dari kantor hukum apapun itu jenisnya, apapun namanya, sekalipun dari advokat, hari ini dari itu. Kalau sudah perihal somasi, itu adalah peringatan. Hukum buat orang yang galbay itu adalah perdata. Jadi jatuhnya hanya somasi. Nah, inilah yang disebutkan juga dengan somasi. Dulu di tahun 2023-2022 itu semua pinjol menggunakan nama pinjolnya ya, nama pinjolnya Shopee, Julo, Kredit Pintar segala macam, terus dibikinlah surat peringatan 1, 2, 3, 4 gitu, walaupun sekarang masih ada. Nah, sekarang kayaknya itu nggak ngefek sama kita sekarang ini yang galbay, udah pada tahu orang hukumnya juga perdata kok, ngapain ditakutin. Nah, sekarang karena banyak tambah orang yang galbay, karena informasinya begitu bunga turun, makin banyak juga orang yang minjam. Ya, informasi yang saya dapatkan itu dari Maukes. Maukes mengatakan bahwa dia mendapatkan 20% kenaikan akibat dari bunga pinjol yang turun, sehingga mereka dapat menyalurkan pinjaman lebih banyak lagi. Nah, ini hati buat teman-teman semuanya. Khawatirnya ada jebakan Batman di dalamnya. Ketika mereka sudah menyalurkan banyak, ketika banyak yang minjam, otomatis pendapatan mereka banyak. Yang tadinya tidak ada isi lapangan, otomatis nanti akan bisa mengeluarkan isi lapangan. Karena kebanyakan kita itu semua menggunakan pinjol gara-gara gaya lubang tutup lubang. Belum ada yang bisa keluar dari pinjol benar-benar mandiri. Masih banyak yang menggunakan joki, masih banyak yang gaya lubang tutup lubang. Jadi hati-hati, jangan sampai kena jebakan Batman ya. Oke, balik lagi ke kasus yang hukum tadi teman-teman ya. Jadi kalau dapatkan yang seperti itu sama saja dengan somasi yang pernah kalian terima sebelumnya yang masih menggunakan nama pinjol-pinjolnya. Jadi sekalipun nanti ke depan kalian masih menemukan surat-surat pinjol yang membawa nama hukum ini itu, baca atasnya ya, perihalnya somasi peringatan 1, 2, 3. Kalau nanti perihalnya membawa ke pengadilan ini itu, tetap ingat saja bahwa hukumnya orang galbay adalah perdata, tidak akan bisa masuk ke dalam pengadilan kecuali nantinya kalian melanggar aturan, yaitu melukai DC ataupun membuat keonaran ataupun sampai mencuri dan membunuh orang. Itu jatuhnya sampai kepada pidana. Jadi hati-hati kalau mau style galbay aja terus gitu ya. Oke, lanjut lagi, kita akan membahas cara yang aman untuk galbay. Nah, ini banyak sekali pertanyaan sama teman-teman semua ya. Mbak, gimana cara aman galbay? Aman gak pinjol ini di galbay? Gimana resikonya? Apa yang bisa saya terima kalau saya galbay di Kredit Pintar? Kalau saya galbay di Ada Kamis? Kalau saya galbay di Pinjam Yuk? Apa resikonya Mbak? Apa yang bisa harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan? Nah, ini banyak sekali yang dipertanyakan buat para orang-orang yang baru mau mulai galbay. Buat para kalian-kalian yang baru merasa saya udah gak sanggup lagi, saya tutup aja, saya mau galbay. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, selalu dikaitkan, Mbak ada DC lapangannya nggak? Mbak DC lapangannya datang nggak ke rumah? Mbak kapan DC datang ke rumah? Berapa
hari setelah Galbay datang ke rumah. Nah, ini selalu saya dipertanyakan ya. Nah, saya jelaskan, tidak semua pinjol ada DC lapangannya, kecuali kalian tinggal di daerah Jabodetabek. Di daerah Jabodetabek sekalipun tidak semua pinjol menelurkan atau mengeluarkan DC lapangan atau bisa membayar pihak ketiga. Karena apa? Untuk mengeluarkan DC lapangan itu membutuhkan modal yang besar. Ya, karena DC lapangan itu butuh transport, butuh gaji dan segala macamnya. Jadi untuk menagih ke rumah kalian yang jarak jauh-jauh itu membutuhkan biaya yang tinggi. Kalau ada yang bertanya, Mbak, DC-nya ini datang terus setiap hari, 1 minggu bisa 2-3 kali. Nah, bisa dipastikan bahwa DC-nya itu rumahnya dekat rumah kalian. Ya, kalau sudah mendapatkan seperti terima saja. Kalau saya lihat ya, dari semua yang Galbay dari tahun lalu sampai sekarang itu masih ketakutan, Mbak, DC-nya datang ke rumah Kak. Kalau kalian merasa DC-nya datang ke rumah kalian takut, nanti kalian bisa dimanfaatkan. Ya, jadi kalau emang DC-nya mau datang ke tempat kalian, datang saja nggak apa-apa. Datang perlu dipersiapkan ini itunya. Yang penting jangan pernah janji bayar. Nah, itu cara aman Galbay di tahun 2024. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jangan pernah takut DC datang ke rumah. DC datang ke rumah itu tidak akan terus menerus. Kalau ada yang bertanya, bener ya Mbak, besok nanti DC-nya yang datang beda lagi. Benar. Karena apa? Setiap wilayah itu akan dirayon. Ya, di sana ganti lagi, di sini ganti lagi. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakutin kalian, untuk menggertak kalian, biar kalian merasa, duh yang datang orang lain lagi nih. Apalagi ada DC yang mengatakan, nanti Mbak ke depan yang next datang itu orang kantor. Lah, DC itu orang kantor juga loh. Jadi dia juga yang datang. Jadi seputaran mereka aja yang datang. Jadi kalau dia mengatakan nanti bosnya DC yang datang, nanti orang kantor yang datang, ya udah nggak apa-apa, datang aja. Datang aja, atau saya juga belum bisa bayar. Apa yang mau saya bayar? Kalau mau ngangkut barang saya, mau sita motor saya, mana surat fidusianya dari pengadilan? Nah, itu yang harus kalian terangkan, itu yang harus kalian kuatkan. Kalau yang bisa mengangkut, yang bisa menyita barang kalian adalah orang-orang yang memang ada surat dari pengadilan. Dan itu pun harus didampingin sama polisi. Kalau desanya nakut-nakutin, nanti saya akan datang ke tempat kalian bahwa polisi mau nyita barang kalian. Nah, kalian minta mana surat agunan saya mengatakan bahwa saya pinjam di pinjolnya kalian itu menggunakan agunan. Mana suratnya? Mana tanda tangannya? Yang saya agunkan itu adalah KTP saya. Kalau mau datang silakan. Berarti kalian mencuri. Berarti Pak polisinya juga bisa saya laporkan. Siap-siap aja polisinya kehilangan pekerjaan. Nah, seperti itu kalian. Jadi emang harus tahu kalau ada yang mengatakan cara aman untuk Galbay itu apa. Cara aman untuk Galbay adalah terima resikonya. Ya, hadapi resikonya bahwa kalau DC-nya datang saja. Gak kuat Mbak, belum bisa untuk saat ini. Gak apa-apa, karena baru pertama kali Galbay itu DC gak akan datang. Yang datang itu adalah teroran, ancaman, makian, segala macam. Itu dulu yang datang. Sampai nanti bener-bener mental kalian drop, udah kalian nanti naik lagi, baru DC-nya datang. Itu pun kalau rumah kalian memang deket sama DC-nya. Ataupun rumah kalian memang di daerah Jabodetabek yang memang banyak DC-nya. Coba saya tanya, berapa banyak sih DC-DC daerah luar dari Jakarta yang datang? Paling aku laku Kredivo, Kredit Pintar, Julo, Indodana, apalagi yang datang? Tunaiku, Singa ID pun sedikit-dikit aja. Tunaiku nggak dikit-dikit aja. Terus apa lagi? Dari ketujuh ini nggak terlalu banyak kan? Kalaupun ada, paling hanya random. Contoh ya, salah satunya Indodana. Indodana itu belum terlalu banyak di Malang. Dia banyak di daerah Jawa Tengah. Ya, Singa ID itu adanya di Jogja. Di Bandung dia belum tentu ada. Uatas di Bandung ada, tapi di Malang dia belum tentu ada. Nah, seperti itu contoh-contohnya kalau DC mau datang ke rumah kalian. Belum tentu DC yang memang ada ini dia akan menjalar seluruhnya sampai ke Jawa. Terus kalau yang ditanya, daerah Sumatera gimana Mbak? Daerah Sumatera itu paling Medan. Yang ada aku laku random. Kredivo random. Kredit Pintar ada, HCI ada. Tunaiku juga ada, tapi itu pun random daerah sebentar aja. Datang nggak Mbak? Kalian lihat aja luas daerah kota Medan, pelosok-pelosoknya itu enggak ya. Saya yakin sekali pelosok-pelosok yang tinggal daerah sawit-sawit itu banyak juga yang pakai pinjol. Tanya sama mereka udah datangin belum sama DC. Paling yang datang sampai mereka itu adalah teroran. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau emang DC-nya datang ya udah datang aja Pak.
nggak apa-apa. Yang penting kalau kalian datang, kalian siapkan surat-surat kalian, akan saya terima kalian dengan baik. Walaupun saya belum bisa bayar. Kalau kalian datang hanya membawa surat fotokopian, identitas fotokopian, saya nggak akan terima. Saya katakan kalian adalah pencuri karena kalian masuk ke rumah saya tanpa izin. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi memang kalau ditanyakan gimana cara galbay yang aman adalah terima resikonya, kalian hadapi saja. Kalau mau datang DC ya udah datang. Kalau memang sudah siap galbay, berarti siap terima terorannya. Kalian harus apa? A, B, C, D, E, F, G. Siapkan segalanya. Nah, kalau kalian sudah siap mental dan segala macamnya, berarti kalian siap untuk kedepannya. Dan siap kalian untuk memperbaiki ekonomi kalian. Siap kalian untuk menghadapi DC datang ke rumah. Siap kalian untuk terima bahwa data kalian akan masuk ke dalam slik. Data masuk ke dalam slik itu sebentar aja. Tiba kalian nanti bayarkan, nanti kalian akan lunas. Tiba kalian bayarkan, nanti dia akan bersih, walaupun membutuhkan waktu. Gitu teman-teman ya, tetap semangat, tetap kuat mental. Walaupun hari ini masih galbay, lanjut aja galbay. Walaupun hari ini belum bisa memperbaiki ekonomi, lanjut aja terus. Walaupun hari ini belum mendapatkan pekerjaan, akibat dikeluarkan karena pinjol, balas dendam sama pinjolnya. Tunggu aja ya, saya tidak akan pernah bayarkan karena kalian telah menghilangkan pekerjaan saya. Lanjutkan galbay, nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya, udah banyak kok yang informasi kepada saya. Setelah saya galbay, hidup saya tenang mbak. Saya rezeki ada aja mbak, bukan berarti saya nggak mau bayar. Saya sedang mengumpulkan uang. Saya mau berbaik hati dengan diri saya, berdamai dengan pikiran saya, berdamai dengan sekeliling saya, bahwa sekarang saya galbay, nantinya saya akan perbaiki. Nah gitu yang harus ada dalam pikiran kalian. Kalau memang mau galbay, wajib siapkan mental. Oke, itu teman-teman ya. Buat kalian semua yang masih bertanya aman gak, gimana cara galbay, nah itu dia yang memang harus kalian lakukan dari sekarang sampai nantinya kalian bisa bangkit lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian dan kalian menjadi diri yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.